Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pemirsa yang kami hormati, pada sore yang berbahagia ini kita kembali melakukan diskusi ilmiah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Kajian Keagamaan PW Sumatera Utara, PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Di sini kita kehadiran dua narasumber kita. Yang pertama Dr. Jenny Dahlan MPDI. Beliau ini dari UIN Sumatera Utara, dosen sejarah pendidikan Islam di UIN Sumatera Utara. Dan juga kita kehadiran Abangda juga Bapak Abdul Hafiz Harahap, ya Bang, terima kasih telah hadir di studio kita ini, Bang. Dan ini Bapak Abdul Hafiz Harahap, beliau adalah bendahara PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Ya pemirsa yang saya hormati dimanapun berada, warga Al-Wasliyah, para hadirin muslimin muslimat yang kami hormati dan kami muliakan. Hari ini kita mengangkat tema diskusi ilmiah kita itu literasi dan intelektual Islam, kajian terhadap karya-karya ulama dan cendekiawan Al-Wasliyah di Sumatera Utara khususnya. Pemirsa yang kami hormati dan muliakan, kita bisa melihat bahwasanya dari berdirinya Al-Wasliyah dari tahun 1930 sampai dengan sekarang, itu banyak orang tidak mengetahui seberapa sih karya-karya ulama Al-Wasliyah. Apa saja karya-karya Al-Wasliyah itu? Ini yang perlu kita sampaikan kepada publik, kepada pemirsa dimanapun berada, bahwa Al-Wasliyah itu punya karya, punya literasi, punya intelektual, baik itu dari ulamanya, cendekiawannya, sehingga nantinya Al-Wasliyah ini tidak dipandang oleh sebelah mata oleh orang-orang di luar dari Al-Wasliyah. Pemirsa yang saya hormati dan muliakan, di sini kita akan nanti dibahas oleh pemateri yang pertama secara historis, bicara bagaimana sebenarnya daya baca, daya menulis dari cendekiawan dan ulama Al-Wasliyah. Dan juga nanti akan dikaji oleh pemateri yang kedua, Bapak Abdul Hafiz Harahap, bagaimana PW Al-Wasliyah merespon ini ke depannya, bahwasanya literasi intelektual ini bagaimana mereka nanti mempertahankan di masa akan datang, baik secara kebijakan untuk bisa dibaca generasi-generasi Al-Wasliyah di masa akan datang. Ya, terima kasih, kita tidak memperpanjang muqaddimah. Kita persilahkan kepada pemateri yang pertama, Bapak Dr. Jenny Dahlan MPDI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang saya hormati dan
saya muliakan, moderator, kemudian narasumber Bapak Abdul Hafiz Rahab, terkhusus pemirsa di rumah, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus seluruh pemirsa yang ada di rumah yang tergabung dalam organisasi Al-Jam'iyatul Wasliyah. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini barangkali saya akan menyampaikan terkait dengan literasi dan intelektual Islam, yakni kajian terhadap karya-karya ulama dan cendekiawan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang insyaallah dengan penuh dengan berkah ini. Pertama, terkait dengan literasi. Secara etimologi kita memaknai bahwa literasi itu merupakan kemampuan dalam membaca dan menulis. Kemudian literasi ini ternyata motivasinya itu berangkat dari doktrin Al-Quran itu sendiri, yakni Al-Quran surah ke-96 ayat 1 sampai 5, yang pada intinya membaca itu mencakup makna, memikirkan, merenungkan, mencermati, mengkaji dan meneliti, dan ini semuanya adalah salah satu atau beberapa bentuk aktivitas dasar di dalam pembelajaran atau dalam pendidikan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berpesan, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali juga pernah berkata bahwa bila kau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Ini bermakna kontributif, dan sekaligus ini adalah sebuah sindiran bahwa tak ada artinya kita hidup di dunia ini ketika kita tidak meninggalkan atau kita tidak mewariskan. Apa yang mesti kita wariskan agar kita dikenang? Salah satunya adalah kitab, salah satunya adalah karya tulis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tradisi ulama adalah membaca, dan tradisi lainnya adalah menulis. Membaca dan menulis ini adalah dua hal yang sangat berkaitan erat. Kalau kita berangkat dari fakta-fakta sejarah yang ada, Imam An-Nawawi wafat tahun 676 Hijrah. Beliau itu belajar 8 cabang ilmu dari mulai subuh hingga larut malam. Kemudian beberapa ulama lainnya, sebutlah kita katakan Al-Mizzi, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, As-Suyuti, As-Sakhawi, kemudian barangkali ulama kontemporer Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Mereka ini masing-masing menyisihkan lebih dari 15 jam sehari untuk membaca dan menulis. Ini adalah salah satu tradisi yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para ulama kita. Nah, begitu pula dengan ulama Indonesia, termasuk ulama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Jadi pada intinya pesan yang sangat luar biasa ini adalah ulama itu bukan hanya sekadar, ada ungkapan yang mengatakan sebagai ulama mimbar, tetapi juga kita mesti menjadi atau paling tidak menjadi ulama pembaca, ulama penulis, atau bahkan ulama literat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Wasliyah adalah salah satu organisasi Islam, ormas Islam yang memiliki tradisi intelektual dan keulamaan yang cukup kuat. Salah satu ilmuwan Belanda yang bernama Karel Eystenbrink pada tahun 1980-an yang lalu, beliau mengungkapkan bahwa Al-Wasliyah merupakan ormas terbesar ketiga setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Ini beliau katakan tahun 1980-an yang lalu. Ini bukan berarti membuktikan atau menunjukkan hari ini Al-Wasliyah itu termasuk organisasi terbesar ketiga setelah NU dan Muhammadiyah. Ini PR kita bersama. Ini tugas rumah kita bersama, bahwa sebagai penggerak, sebagai orang yang tergabung di dalam organisasi Al-Jam'iyatul Wasliyah, mestilah kita berupaya bersungguh-sungguh untuk menciptakan kader-kader, atau untuk meletakkan, untuk menciptakan, melahirkan generasi-generasi yang tentunya ke depan atau kelak menjadi ulama-ulama dari Al-Jam'iyatul Wasliyah itu sendiri. Oleh karena itu, hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Wasliyah ini dengan tegas saya katakan bahwa ini adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama, dan Al-Wasliyah pula melahirkan ulama-ulama terkemuka. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengemukakan bahwa secara generik tradisi intelektual dan keulamaan Al-Jam'iyatul Wasliyah ini termanifestasi ke dalam beberapa aktivitas. Dan aktivitas itu telah dilakukan oleh founding father Al-Jam'iyatul Wasliyah masa dahulu. Apa yang mereka lakukan sehingga melahirkan ulama-ulama yang luar biasa, ulama-ulama terkemuka, bukan hanya dalam konteks nasional, bahkan dalam konteks internasional. Apa yang mereka lakukan? Pertama, debating club yang didirikan tahun 1928. Berangkat dari debating club, ini menunjukkan bahwa tradisi diskusi ini hidup ketika itu. Bahkan jauh sebelum Al-Wasliyah ini berdiri, pada abad klasik yang lalu, tepatnya abad ke-11 Masehi atau abad ke-6 Hijriah, Al-Imam Al-Ghazali telah mengemukakan dalam Mizanul Amal. Beliau mengungkapkan bahwa ketika metode debat atau metode diskusi dipergunakan oleh beberapa orang dalam mendiskusikan ilmu pengetahuan, maka itu akan memudahkan bagi mereka untuk memahami baik itu ilmu akliyah maupun ilmu nakliyah. Maka hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini telah dilakukan oleh Al-Jam'iyatul Wasliyah. Maka berangkat dari sini lahirlah ide untuk mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah tepatnya 30 November 1930, dan pada akhirnya berangkat dari sini lahirlah ulama-ulama yang lahir dari rahim Al-Jam'iyatul Wasliyah. Kemudian yang kedua, tradisi lainnya yang telah dilakukan oleh Al-Jam'iyatul Wasliyah adalah pendirian lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun madrasah. Tercatat dalam data bahwa tahun 1951 misalnya, Al-Wasliyah ini telah mendirikan sebanyak 440 lembaga pendidikan. Tahun 1955, 4 tahun berselang, ini Al-Wasliyah telah mendirikan sebanyak 667 lembaga pendidikan. Tentu ini sebuah prestasi yang luar biasa. Kemudian tahun 2015 ini Al-Wasliyah telah mendirikan 1016 lembaga pendidikan. Bahkan tahun 2020 ini barangkali itu bisa bertambah jumlahnya secara signifikan. Maka dengan pendirian lembaga pendidikan ini kemudian didukung oleh pengembangan kurikulum berbasis turos yang barangkali ini telah dibahas atau dikaji beberapa waktu yang lalu. Kemudian berbasis keagamaan, ini menjadi salah satu tradisi yang luar biasa sehingga Al-Wasliyah ini bisa melahirkan ulama-ulama terkemuka dalam konteks nasional Nusantara ini. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya tradisi apa lagi yang dilakukan oleh Al-Wasliyah sehingga melahirkan ulama-ulama yang luar biasa? Kita mesti mengingat bahwa
Al-Wasliyah ini telah membangun jejaring intelektual dengan universitas Islam yang berada di luar negeri sana. Sebagai contoh saya sebutkan saja, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Islamic University Libya, Universitas Ummul Qura di Makkah, Universitas Islam Madinah, Universitas Malik Saud Riyadh, Universitas Internasional Afrika Khartoum, kemudian Universitas Omdurman di Sudan, Abu Nur Kaftarus Syria, serta Universitas Saba di Yaman. Ini beberapa universitas telah membangun jejaring, telah melakukan MOU atau telah melakukan beberapa hal yang ini bisa mendukung sehingga lahirlah ulama-ulama dari Al-Jam'iyatul Wasliyah ini sendiri. Kemudian yang lainnya, Al-Wasliyah ini ada program yang luar biasa saya rasa. Melakukan pengiriman pelajar ke luar negeri. Dan ini program yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Al-Jam'iyatul Wasliyah. Pada tahun 1930-an yang lalu, Ismail Banda, Allah yarham, kemudian ada Baharudin Ali, ini adalah beberapa di antara yang telah mengenyam pendidikan hingga ke luar negeri sana. Hingga dilanjutkan pada tahun 1970. Itu ada yang berangkat, dikirim ke negeri Libya sana, ada yang ke Irak, ada yang ke Mesir, ada yang ke Saudi Arabia, ada yang ke Syria dan lain-lain. Ini adalah salah satu tradisi yang luar biasa. Bisa juga kita sebut dengan tradisi rihlah ilmiah. Tradisi rihlah ilmiah ini telah dipraktikan oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang keenam, apa tradisi yang telah dilakukan oleh Al-Wasliyah ini? Yakni mendirikan dan mengembangkan lembaga penerbitan. Ini adalah salah satu contoh yang telah dilakukan oleh Al-Jam'iyatul Wasliyah. Kita bisa melihat beberapa contoh. Misalnya ada pustaka Unifa. Barangkali sekarang sudah bertransformasi atau telah berubah menjadi Unifa Fresh. Kemudian dulu atau dahulu ini ada lembaga penerbitan Medan Islam. Ini bisa juga kita katakan sebagai majalah atau kita katakan lembaga penerbitan yang menerbitkan karya-karya tulis ulama-ulama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ada terbitan Dewan Islam, ada terbitan Kerja, dan ada pula terbitan Raudatul Muta'allimin. Dan yang terakhir, produktivitas publikasi karya akademik. Inilah yang bisa menjadi atau ini menjadi sesuatu hal yang membanggakan bagi Al-Jam'iyatul Wasliyah. Karena apa? Produktivitas yang telah dilahirkan dalam karya tulis akademik, karya tulis ilmiah yang dilakukan atau ditulis oleh ulama-ulama Al-Wasliyah ini telah menunjukkan geliat yang sangat luar biasa. Maka akan kita bahas dari mulai generasi pertama barangkali hingga generasi abad 21 ini. Barangkali tak seluruhnya saya sampaikan pada kesempatan ini, hanya beberapa saja. Pada generasi awal atau generasi pertama, sebut saja ulama Al-Wasliyah, yakni Allahu yarham Syekh Hasan Ma'sum. Ini melahirkan beberapa kitab yang sangat luar biasa. Paling tidak ada 17 judul kitab dari berbagai bidang, dari mulai bidang fikih, ada bidang tasawuf, ada bidang akidah, ada bidang adab, dalam bidang lain-lainnya. Kemudian ada lagi Syekh Muhammad Yunus. Ini menulis beberapa kitab. Tetapi sayangnya karya-karya yang telah dilahirkan, telah ditulis oleh Syekh Muhammad Yunus ini tidak terdeteksi. Kemudian ada Syekh Ja'far Hasan, ada Syekh Qadi Ilyas. Kemudian ada Syekh Mahmud Ismail Lubis yang telah menulis beberapa kitab. Namun sayangnya beberapa kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama generasi awal atau generasi pertama ini tidak terdeteksi sama sekali. Oleh karenanya ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana kita berupaya untuk mengeksplorasi kitab-kitab yang telah ditulis oleh generasi-generasi atau ulama-ulama Al-Wasliyah awal
sehingga kitab-kitab ini bisa kita pelihara. Kemudian untuk generasi kedua, saya ambil beberapa contoh ulama-ulama al-wasliyah. Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, ini barangkali yang sangat fenomenal. Ini yang sangat luar biasa. Menulis puluhan kitab dari berbagai bidang, khususnya bidang fikih, bidang pendidikan, akidah, tarikh, bidang Al-Quran, hadis, dan yang sangat luar biasa bidang kristologi, atau beliau ini ahli di bidang perbandingan agama. Kemudian ada Syekh Ismail Banda. Ini adalah salah satu tokoh Al-Wasliyah, ulama generasi kedua. Sama sekali sampai saat sekarang ini tidak terdeteksi tulisan-tulisan beliau. Namun beliau itu tercatat pada tahun 1942 telah menyelesaikan studi magisternya atau studi S2-nya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Terutama karyanya itu terkait dengan bidang filsafat Islam. Sampai saat sekarang ini juga karya beliau itu tidak ditemukan. Maka ini tugas kita bersama, bagaimana caranya bisa mengeksplorasi karya beliau ini. Kemudian ada Syekh Abdurrahman Shihab. Ini juga tak kalah mentereng jika dibandingkan ulama-ulama generasi kedua lainnya. Salah satu yang sangat-sangat fenomenal, yang sangat berharga barangkali, selain beliau ini telah menulis beberapa kitab terkait dengan perbandingan agama, beliau ini satu-satunya ulama al-wasliyah yang telah menulis autobiografinya setebal 2.500 halaman. Satu-satunya ulama al-wasliyah, sekali lagi saya katakan, yang telah menulis autobiografi setebal 2.500 halaman. Dan tentunya ini menjadi contoh yang baik bagi ulama-ulama al-wasliyah kemudian. Kemudian ada Syekh Adnan Lubis, kemudian ada Syekh Muhammad Yusuf Ahmad Lubis yang juga tak kalah dibandingkan dengan ulama-ulama lainnya. Kemudian ada ulama generasi ketiga. Saya ambil barangkali hanya beberapa contoh saja. Ada Profesor Nu'man Sulaiman. Beliau ini salah satu judul bukunya tentang sejarah Al-Wasliyah itu sendiri, yang berjudul Peringatan Al-Jam'iyatul Wasliyah seperempat abad. Dan ini buku yang menjadi rujukan primer barangkali saya katakan bagi seluruh peneliti-peneliti Al-Wasliyah di Nusantara ini. Dan ini buku ini menjadi rujukan yang sering atau yang paling sering dikutip oleh para peneliti-peneliti. Tentunya sekaliber Profesor Nu'man Sulaiman ini mesti ada yang meneruskan misinya, meneruskan karyanya, meneruskan apa yang telah beliau buat untuk Al-Wasliyah ini. Kemudian ada ulama generasi ketiga, salah satunya yakni Profesor Ramli Abdul Wahid. Saya katakan beliau telah menulis berbagai macam, berbagai jenis, berbagai judul kitab, khususnya seputar hadis. Kemudian ada ulama-ulama lainnya, tentunya yang tak kalah, terkhusus pada abad ke-21 ini. Saya menyebutnya barangkali sebagai cendekiawan di abad 21 ini, yang concern memperhatikan, meneliti, mengkaji tentang Al-Wasliyah. Yang paling fenomenal saya rasa saat sekarang ini yang tulisannya banyak tentang Al-Wasliyah, bukan hanya 20-30 lebih dari itu saya rasa, yakni Dr. Ja'far MA, ada pula Dr. Mu'az Tanjung, ada Dr. Muhammad Rozali MA, ada barangkali doktor baru kita di Sumatera Utara juga tergabung dalam Al-Jam'iyatul Wasliyah, Dr. Muhammad Ridwan Harahap MPDI, ada Dr. Mursal Aziz MPDI, barangkali yang terbaru ada Dr. Muhammad Zain MA. Beliau telah meneliti tentang sejarah Madrasah Aliyah Al-Jam'iyatul Wasliyah di Kabupaten Badubara dan telah menyelesaikan doktornya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali tak cukup waktu kita kalau kita paparkan secara detail terkait dengan ulama-ulama yang terlahir di organisasi Al-Jamiyatul Wasliyah ini secara detail. Barangkali sebagai penutup untuk kesempatan ini, saya ingin sampaikan bahwa ulama-ulama Al-Jamiyatul Wasliyah ini telah membangun jaringan intelektual, jaringan atau jejaring intelektual ulama Al-Jamiyatul Wasliyah ini sanad keilmuannya sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana mazhab atau i'tikad yang menjadi pondasi organisasi ini pula. Oleh sebab itu, tak ayal organisasi ini adalah organisasi yang dibentuk oleh ulama-ulama dan mampu melahirkan ulama-ulama terkemuka di Nusantara. Demikian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Jenny Dahlan, MPDI, yang sudah memaparkan yang begitu banyak tadi, bagaimana perjalanan secara historis tentang karya-karya ulama dan cendekian Al-Wasliyah, baik dari aspek literasi, jaringan intelektual. Jadi saya yakin pemirsa di rumah ini banyak sudah menyimpan rasa ingin bertanya kepada pemateri ini, tapi kita tunggu, nanti boleh pemirsa tuliskan di kolom komentar di Facebook AW Sumut Channel dan juga YouTube AW Sumut Channel. Untuk menunggu dari komentar-komentar para pemirsa warga Wasliyah dimanapun berada, kita ini ada satu lagi pemateri kita, Bapak Abdul Hafiz. Ini tidak kalah pentingnya juga terhadap bagaimana sebenarnya kebijakan dari PW Al-Wasliyah ini mempertahankan literasi, tulisan-tulisan karya-karya ulama ini, baik dari abad yang dahulu, dari tahun 1930 sampai dengan abad ke-21 ini. Itu saja, kita persilahkan kepada Abang Abdul Hafiz Harahap memberikan pemaparan dari narasumber. Okay. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dokter. Izin, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya pikir tepat sekali ketika pertanyaan itu lebih ke saya dalam kapasitas pengurus wilayah Al-Jamiyatul Wasliyah hari ini. Ketika Pak Dr. Jenny tadi sudah bicara panjang lewas soal karya-karya ulama kita, maka karena terkait juga diskusi kita ini adalah terkait dengan literasi. Mohon maaf kepada pemirsa sekalian, mungkin di antara kita juga sebagian ada yang bertanya-tanya apa yang diliterasi gitu ya. Kita bukan mundur ke belakang, tapi sekedar untuk menjadi pemicu saja supaya diskusi ini kemudian bisa berterima oleh lapisan masyarakat yang mungkin beragam latar belakang pendidikannya. Saya pikir secara sederhana Bapak Ibu dimanapun yang menyaksikan ini, bahwa literasi itu kalau bahasa yang paling sederhana adalah melek atau terbuka matanya terhadap membaca, menulis, berhitung, dan memecahkan persoalan. Secara sederhana itu dia. Makanya kemudian saya pikir di beberapa pendidikan dasar kita ada materi calistung, baca, tulis, dan berhitung. Sesungguhnya itu adalah bagian dari sebuah proses literasi kepada anak didik. Nah, tadi sudah dipaparkan lebih luas bahwa karya ulama-ulama kita itu sangat banyak. Namun sampai hari ini tadi juga disebutkan, dan saya juga mengakui bahwa kesulitan kita untuk menemukan di mana keberadaan karya-karya tersebut. Kalaulah misalnya saya secara pribadi misalnya melihat bahwa dari nama-nama yang disebutkan tadi, saya klasifikasikan bahwa kitab-kitab atau karya-karya mereka itu
adalah karya yang kepentingannya adalah untuk pendidikan. Kemudian satu lagi adalah karya-karya yang kepentingannya untuk kepentingan masyarakat secara luas, atau bisa jadi menjadi buah pemikiran para ulama itu yang mereka distribusikan kepada khalayak melalui karya-karya tulis mereka. Kenapa saya katakan ada klasifikasi buat pendidikan? Beberapa nama yang disebutkan tadi, misalnya Ustadz Nu'man Sulaiman, misalnya Muhammad Yunus dan seterusnya, ini mereka menulis kitab-kitab buat pendidikan kita di madrasah ibtidaiyah atau diniyah hari ini. Tapi di samping itu juga mereka menulis kitab-kitab atau buku-buku yang kepentingannya adalah kepentingan masyarakat secara luas terhadap isu dan kondisi yang terjadi pada masa tertentu. Contoh misalnya, Tuan Arsyad Talib Lubis pernah menulis buku tentang ilmu fikih. Beliau di kata pengantar menyatakan bahwa begitu banyak permintaan masyarakat, pertanyaan masyarakat terkait ilmu fikih dalam implementasi beribadah dalam sehari-hari, sehingga beliau menginisiasi untuk menulis buku itu. Jadi kemudian buku beliau tulis dan didistribusikan. Saya mohon maaf, saya ada bawa dua. Jadi misalnya saya tunjukkan saja. Ini ada ilmu fikih. Ini ditulis oleh Tuan Arsyad Talib Lubis. Dan ini buku yang saya pikir ini pun sudah terbitan ke 11 tahun 81. Jadi ini ditulis tahun 1963 awalnya. Dan ini lahir karena keinginan masyarakat terhadap pemahaman ilmu fikih. Gitu. Kemudian beliau juga ada menulis, ada ilmu pembagian pusaka. Gitu. Ini ditulis juga oleh Syekh Arsyad Talib Lubis. Ini juga atas dasar begitu banyaknya masyarakat ingin tahu bagaimana sesungguhnya Islam mengatur soal warisan, Islam mengatur soal fikih, gitu. Oleh karena itu, dan mohon maaf buat kita semua, saya pikir, dan ini otokritik, saya pikir nggak ada masalah ya, kalau kita otokritik, bahwa hari ini kita sangat jarang menemukan para cendekiawan al-wasliyah untuk bisa menuliskan hal-hal yang sesungguhnya dapat memberi jawaban kepada masyarakat terhadap isu yang berkembang saat ini. Contoh terdekat adalah hari ini kita dalam suasana COVID-19. Kita bingung hari ini, kita mau pakai ketetapan siapa nih? Majelis Ulama Pusat, Majelis Ulama Medan, atau kita ikut fatwa dari Majelis Dewan Fatwanya Al-Wasliyah. Sampai hari ini kita belum punya kepastian yang mana yang harus kita ikut. Sebagai bagian dari warga Wasliyah, saya pikir merujuk kepada masa lalu, maka ketetapan dari ulama-ulama Wasliyah lah sesungguhnya yang menjadi pedoman kita dalam menyikapi situasi yang ada. Saya pikir begitu. Baik, kita tidak persoalkan itu, saya pikir. Tapi yang pasti bahwa dalam diskusi-diskusi singkat kami dengan beberapa pengurus, terutama dengan ketua kita, Dr. Dedi Iskandar, bahwa ada sebuah cita-cita besar kita yang akan kita lakukan terkait dengan apa yang menjadi topik kita hari ini. Salah satunya adalah, mungkin kalau kita pernah berjalan ke bekas Maktab Islamiyah yang hari ini jadi madrasah dan kemudian ditetapkan menjadi Museum Al-Wasliyah. Saya pikir ditetapkannya tempat itu sebagai museum menjadi dasar kita untuk bisa melangkah lebih lanjut untuk menggali sedalam-dalamnya sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh Al-Wasliyah, terutama dalam karya-karya para pendahulu kita. Kemudian sebagai lembaga yang saya pikir bukan kecil, Al-Wasliyah juga harus mampu menyiapkan sarana-sarana yang dibutuhkan oleh banyak orang. Saya beberapa kali ditanyain oleh beberapa teman-teman yang mungkin sedang disertasi atau tesis terkait
referensi tentang Al-Wasliyah. Saya juga bingung gitu, mau merujuknya ke siapa. Ujung-ujungnya saya sebutkan beberapa nama saja, termasuk misalnya Dr. Ja'far di UIN misalnya. Karena beliau yang mungkin hari ini cukup produktif, saya pikir menulis kajian-kajian atau tentang Al-Wasliyah. Tapi kan sebatas itu. Lagi-lagi kita kembali kepada seperempat abad Al-Wasliyah yang tadi disebutkan mungkin akan menjadi sumber primer kita untuk mengkaji Al-Wasliyah. Nah, pimpinan wilayah, pengurus wilayah saya pikir harus siap, dan kami insya Allah mohon doa juga buat semuanya. Ke depan kita berencana akan selain terus museum itu kita dorong untuk terus bergerak. Insya Allah mungkin ada wacana yang akan kita bangun adalah menghimpun karya-karya atau dokumentasi terkait Al-Jam'iyatul Wasliyah yang hari ini mungkin masih tersimpan di rumah-rumah para kader dan warga Al-Wasliyah, baik dalam bentuk foto, tulisan tangan, pidato dan seterusnya, terlebih-lebih kitab-kitab yang mungkin mereka masih menyimpan di rumah, untuk selanjutnya kita himpun dan kita akan buat sebuah database repositori institusional. Jadi Al-Wasliyah saya pikir meskipun Al-Jam'iyatul Wasliyah adalah lembaga yang tidak secara langsung menangani pendidikan praktisnya, tapi saya pikir kita juga sudah layak untuk membangun sebuah database repositori institusional. Jadi di dalamnya akan kita himpun konten-kontennya, termasuk nanti kitab-kitab para ulama, dan kita akan terus gali sehingga kita dapati meskipun saya pikir itu butuh waktu ya, tidak instan juga untuk membangun itu. Jadi itu salah satu wacana yang akan kita kembangkan, membangun itu. Kemudian kita juga nggak bisa lepas soal habit, kebiasaan masyarakat kita. Masyarakat kita harus kita akui di Medan, Sumatera Utara, atau mungkin secara nasional adalah terbiasa dengan kebiasaan mendengar, bukan kebiasaan membaca. Ini menjadi persoalan juga buat kita. Saya pikir sebanyak apapun karya-karya yang kita sodorkan kepada khalayak, ketika animonya untuk membaca itu rendah, ya juga saya pikir tidak sampai juga ini pesan ini kepada para warga kita. Maka langkah konkret yang mungkin akan dilakukan adalah kita membuat sebuah sistem yang biasa disebut dengan audiobook atau book audio. Nah, book audio itu adalah buku suara. Buku suara itu misalnya saja kitab ini selain dalam bentuk tercetak atau bentuk file elektroniknya yang tersimpan pada repositori itu nanti, kita juga akan sajikan buku ini dalam bentuk suara. Kita akan rekam, bacakan dan rekam. Ini menjadi sebuah konten baru yang mungkin nanti ke depan bisa di-download melalui Play Store atau iOS misalnya. Dan itu produknya Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara. Tinggal kita klik saja. Kita dengar apa sih sesungguhnya isi buku itu. Jadi ini bisa saya pikir memberikan satu layanan baru kepada warga kita yang mungkin kebiasaan membacanya rendah, atau memang nggak suka baca tapi suka mendengar sambil di mobil, di kendaraan, atau sambil mau tidur misalnya. Mereka cukup buka perangkat gawainya untuk bisa mendengarkan isi buku itu. Saya pikir ini yang menjadi wacana kita akan kita lakukan. Tapi memang lagi-lagi ini butuh waktu dan proses dan dukungan oleh seluruh pihak lah, saya pikir di lingkungan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Saya pikir 2 itu, 3 sama museum ini menjadi langkah awal. Di samping nanti mungkin setelah ini berkembang ada inovasi-inovasi baru yang dapat kita berikan, layankan kepada khalayak, khususnya para jamaah Jam'iyatul Wasliyah. Studio ini juga menjadi salah satu sarana sesungguhnya yang dapat kita gunakan
untuk mendistribusikan pemikiran-pemikiran para ulama itu. Kajian-kajian kita seperti ini saya pikir juga menjadi hal penting yang harus terus dikembangkan ke depannya. Jadi pada kesempatan ini terima kasih juga buat Adinda Heru Pendi yang mengkreat kegiatan ini. Saya pikir ini sebuah terobosan baru yang layak kita apresiasi, dan saya pikir akan mendapat dukungan yang baik lah dari pengurus wilayah. Saya pikir ini di awal, mungkin nanti ada diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Bapak Abdul Hafiz Harahap yang merupakan Bendahara PW Al-Wasliyah Sumatera Utara, yang tadi sudah memaparkan bagaimana kebijakan Al-Wasliyah untuk di masa akan datang untuk mempertahankan literasi dan bisa dibaca oleh masyarakat, bagaimana intelektual Al-Wasliyah ini karya-karyanya bisa dimanfaatkan. Ya, di sini pemirsa yang kami hormati dan para narasumber yang kami muliakan, dari banyaknya tadi pemaparan, tentu pemirsa kita sudah memberikan komentar. Ada sini komentar, beberapa komentar. Ini lebih kepada mungkin pemateri atau narasumber yang kedua. Kira-kira ini pertanyaannya Abang Dapak, apa langkah konkret yang mesti dilaksanakan Al-Wasliyah agar manuskrip cendekiawan atau ulama Al-Wasliyah terdahulu bisa tetap dirasakan dan dinikmati ilmunya oleh masyarakat yang di masa akan datang? Mungkin ini bisalah direspon ini Pak ya. Apa saja kerja konkretnya di masa akan datang gitu. Ya. Sehingga karya-karya ini mampu dibaca dan dipertahankan di masa akan datang gitu Pak, oleh warga-warga Wasliyah agar tidak hilang, gitu. Baik, saya tanggapi langsung ya. Ya. Boleh. Boleh. Oke, ya. Terima kasih. Saya pikir dia lebih kepada masukan, Ya. karena ini apa yang harus kita lakukan. Saya pikir saya sudah jelaskan tadi secara ringkas bahwa kita akan buat satu yang namanya repositori institusional, bahwa di dalamnya akan dihimpun karya-karya para ulama kita, cendekiawan kita, dan bisa diakses kapan dan dimanapun, apalagi dengan teknologi hari ini. Yang penting ada kuotanya gitu. Kalau nggak ada kuotanya ya nggak dapat juga gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara teknologi ya udah ke situ arahnya, saya pikir. Nah, saya pikir ada beberapa hal lagi. Pertama, terkait dengan kitab-kitab atau buku-buku yang sampai hari ini masih digunakan di madrasah-madrasah kita. Saya masih ingat betul ketika madrasah mengaji di kelas 1 ada buku bintang 5 namanya, Arab Melayu. Kemudian buku-buku yang lain. Setelah saya baca, ternyata ada beberapa hal yang harus kita lakukan terhadap kitab itu tanpa mengurangi substansi bukunya, isinya. Sebenarnya ada hal yang penting untuk merevisi bahasa sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya masih ditemukan kata atau istilah-istilah yang sesungguhnya pada hari ini anak-anak kita, adik-adik kita nggak ngerti. Contoh misalnya, ada kata perigi di sana. Perigi. Anak-anak nggak tahu apa itu perigi. Maka itu harus kita sesuaikan dengan konteks hari ini, misalnya kamar mandi atau sumur misalnya. Kita temukan lagi kata belebas. Itu masih kita temukan di kitab-kitab lama itu, kata belebas. Anak-anak nggak tahu apa itu belebas. Maka ini kan termasuk bagian yang harus kita lakukan penyesuaian bahasa supaya konten dan ilmunya bisa sampai dengan baik kepada peserta didik kita. Itu saya pikir soal bahasa. Dan itu masih ada penerbit-penerbit yang masih memproduksi kitab-kitab itu. Wallahu a'lam apakah memang mereka kemudian menerbitkan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti kita telusuri saya pikir, karena memang ada hak intelektual yang juga harus
tak bisa kita abaikan begitu saja. Para ulama-ulama ini kemudian idealnya kan ada mendapatkan royalti ketika kitab-kitab itu masih dijadikan komoditas untuk kepentingan pendidikan. Ini nanti kita bahas di kajian yang lain saya pikir soal itu. Nah, contoh seperti kitab yang saya tunjukkan tadi, ada buku 2 itu. Ini kan nggak ada terbit lagi. Maka solusi konkretnya adalah pengurus wilayah akan hadir kepada ahli waris penulis buku untuk meminta kesediaan mereka kitab atau buku ini kita terbitkan ulang. Alhamdulillah hari ini kita ada penerbitan yang baru kita create, namanya Pustaka Wasliyah, dan penerbit ini bisa menjadi lembaga yang secara resmi menerbitkan kembali terbitan itu. Jadi kita terbitkan kembali, tapi tentu kita minta izin kepada ahli waris dari penulis ya. Itu kalau dalam hal tadi ada Ustadz Arsyad Talib Lubis. Ini langkah konkret sesungguhnya. Nah, selain kita terbitkan ulang, maka karya-karya ini secara digital akan kita simpan dalam yang namanya repositori institusional tadi, yang bisa diakses file elektroniknya oleh siapapun dan kapanpun. Jadi inilah menjaga bagaimana kemudian karya-karya itu tak hilang. Eranya begitu hari ini. Jadi era digital ini nggak bisa kita tinggalkan. Kita juga harus ikut dalam percepatan digitalisasi ini. Saya pikir itu langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat. Ya. Pak Abdul Hafiz Harahap, ada tidak kebijakan-kebijakan PW di masa akan datang ketika orang mengakses buku cetaknya bisa datang ke PW gitu? Iya. PW Al-Wasliyah ini. Kita sudah bicara bahwa kita idealnya mendirikan satu perpustakaan, maktabah ya. Gitu. Tapi soalnya nanti di mana? Saya kemarin memberi usulan, perpustakaan kita jangan berada di gedung utama, tapi perpustakaan kita itu berada di depan. Begitu kita masuk ke Al-Wasliyah, ke gedung Al-Wasliyah ini, yang tampak pertama itu adalah perpustakaan dan musolanya. Ini yang menjadi apa namanya? Saya pikir brand kita. Perpustakaan ini filosofinya adalah intelektual, musola adalah ketakwaan, gitu. Jadi dua hal ini menjadi pilar dan pintu gerbang untuk masuk ke kantor Al-Wasliyah ini. Saya pikir itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di tataran pengurus. Mudah-mudahan teman-teman pengurus sepakat untuk membangun perpustakaan di depan. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika kita misalnya bertandang ke beberapa perguruan tinggi di luar Indonesia, begitu kita masuk gerbang, yang kita dapati pertama adalah perpustakaannya. Misalnya kita masuk ke perpustakaan Madinah Islamic Madinah University di Mekah sana ya, di Madinah. Masuk gerbang, yang kita dapati sebelah kiri itu perpustakaannya. Jadi saya pikir itu menjadi sebuah brand kita, bahwa Al-Wasliyah kaya secara intelektual, tapi juga berbobot dari sisi ketakwaannya. Ini yang harus saya pikir menjadi brand buat kita ke depan. Oke, terima kasih Pak Abdul Hafiz Harahap. Begitu banyak tadi muatan penyampaian bagaimana Al-Wasliyah mempertahankan literasi ini. Ya, pemirsa yang saya hormati, jangan lupa klik subscribe TV AW Sumut Channel Al-Wasliyah, ada Al-Wasliyah Online, ada Himmah TV, dan ada kita simak tausiah singkat Ustadz. Begitu banyak lagi channel-channel Al-Wasliyah yang ada di YouTube maupun di Facebook. Ya, kita di sini lagi ada pertanyaan yang begitu banyak. Ini untuk pertanyaan untuk pemateri yang pertama. Ya, ini Pak Dr. Jenny Dahlan, ini dari netizen kita, dari pemirsa kita, dari warga Al-Wasliyah mungkin dimanapun berada. Ini ada pertanyaan secara historis,
bagaimana pengaruh karya-karya ulama Al-Wasliyah ini terhadap umat Islam, baik itu di masa dahulu maupun sekarang. Itu yang pertama. Ada 2 pertanyaan ini Pak Jenny. Yang kedua, Wasliyah ini kan katanya intelektual. Pendiri Al-Wasliyah ini sebagaimana kita lihat kemarin di Kompas, katanya ada hubungan ulama Al-Wasliyah ini secara jaringan intelektual dengan NU dan Muhammadiyah. Ini apakah betul ini? Ini atau hanya klaim-klaim aja gitu? Nah, ini yang perlu kami pertanyakan kepada Bapak Dr. Jenny Dahlan sebagai dosen sejarah pendidikan Islam, sejarah intelektual Islam di UIN Sumatera Utara. Ya, persilakan kepada Bapak Dr. Jenny Dahlan. Oke, baik. Pertama, saya tanggapi pertanyaan pertama dari para pemirsa tadi, bagaimana pengaruh karya-karya dari ulama Al-Wasliyah ini terhadap dunia Islam, khususnya di Nusantara ini. Saya pernah baca satu literatur yang mengungkap bahwa pada masa dahulu ketika Buya Hamka itu menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia, pemerintah Indonesia itu membangun kerjasama dengan pemerintah Malaysia, khususnya di negeri Sabah, negeri Sarawak, kemudian negeri-negeri lainnya yang ada di Malaysia. Mereka, kalau di sini kita katakan Majelis Ulama Indonesia, kalau di sana barangkali yang terkait dengan keulamaan di Malaysia. Mereka meminta kepada Buya Hamka agar mengutus ulama-ulama Indonesia untuk menyebarluaskan Islam di sana. Kita ketahui latar belakang Buya Hamka ini barangkali tendensi atau lebih erat, lebih dekat dengan Muhammadiyah, gitu kita katakan. Tetapi yang beliau utus itu bukan berasal dari Muhammadiyah, tetapi dari Al-Wasliyah. Kenapa? Karena Malaysia itu dalam konteks mazhab, i'tikad, mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu barangkali lebih sesuai dengan ulama-ulama Al-Wasliyah. Makanya Buya Hamka sangat cerdas. Ia mengirim atau mengutus ulama-ulama Al-Wasliyah, sehingga ulama atau barangkali intelektual yang berasal dari Wasliyah itu menetap di Malaysia. Ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi ulama, ada yang barangkali dengan berbagai macam latar belakang aktivitasnya itu menetap di sana, sehingga barangkali ini konteksnya dalam dunia keislaman itu salah satu contoh yang sungguh sangat luar biasa yang telah dilakukan oleh Al-Wasliyah itu sendiri. Di samping karya-karya lainnya, ini jelas bahwa Al-Wasliyah ini menjadi organisasi yang barangkali saat sekarang inilah kita katakan ini menjadi buah bibir. Kenapa? Ini banyak ilmuwan-ilmuwan, banyak cendekiawan-cendekiawan yang saat sekarang ini itu terjun menjadikan mereka atau penelitian-penelitian mereka itu khusus membahas Al-Jamiyatul Wasliyah. Ini bukan saat sekarang ini saja barangkali. Salah satu contoh, ini ada profesor wanita, seingat saya, Profesor Khalizah Hasan, itu disertasinya Al-Wasliyah. Api dalam sekam, Al-Jamiyatul Wasliyah. Lama menjadi dekan Fakultas Tarbiyah di UIN Sumatera Utara, barangkali bila sekarang ini berada atau berdomisili di daerah Jawa Barat sana. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali contoh-contoh lainnya yang bisa kita telusuri. Saya dengan tegas berani mengatakan bahwa karya-karya ulama-ulama Al-Wasliyah ini sangat berpengaruh dalam konteks keilmuan, dalam konteks keislaman di Indonesia ini secara khusus. Kemudian pertanyaan yang kedua dari pemirsa di rumah, ini ada yang mengatakan, mengungkapkan bahwa ulama-ulama Al-Wasliyah ini sangat berkait atau sangat terkait berhubungan dengan ulama-ulama Muhammadiyah, ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama. Saya jawab iya. Kenapa?
banyak ulama-ulama al-wasliyah. Salah satu contoh Syekh Hasan Maksum, Syekh Muhammad Yunus. Itu barangkali semasa dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka berguru kemana? Ke Mekah. Gurunya sama. Siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Jadi di antara mereka itu barangkali semasa. Kemudian mereka berguru pada guru yang sama. Dan secara jejaring intelektual, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau berguru pernah kepada Sayyid Bakri Syafa. Kemudian sanadnya sampai ke Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, kepada Syekh Abu Ishaq Al-Mawarzi, kepada Syekh Abu Al-Abbas bin Surab, kepada Imam Al-Muzani, hingga sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Makanya tidak heran kita bahwa antara ulama-ulama Al-Wasliyah, ulama Muhammadiyah, ulama Nahdlatul Ulama itu pernah bertemu di mana? Di Makkah sana, di Timur Tengah. Maka tak heran bahwa ada keterikatan antara Wasliyah, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Barangkali demikian. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada pemirsa yang setia mendengarkan kajian diskusi ilmiah kita pada sore yang berbahagia ini. Saya yakin pemirsa yang ada di rumah ini sudah banyak juga menyimpan pertanyaan-pertanyaan, mungkin beberapa tahun belakangan ini tidak pernah terjadi diskusi seperti ini. Tapi saya yakin pertanyaan-pertanyaan itu akan berlanjut nanti di diskusi-diskusi akan datang, karena waktu kita yang tidak mungkin bisa lama karena kita dibatasi oleh waktu. Maka di sini kami dan saya sebagai moderator ingin menyampaikan kepada pemirsa yang di rumah bahwasanya literasi dan intelektual Islam, secara literasi Al-Wasliyah itu banyak tulisan-tulisan, karya-karya yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita tadi, Bapak Dr. Zaini Dahlan MPDI dan Bapak Abdul Hafiz Harab sebagai Bendahara Al-Wasliyah Sumatera Utara Prode masa sekarang. Ya, di sini pemirsa yang kami hormati dan muliakan, tentu kita ingin melihat kata penutup atau closing dari dua pemateri kita ini, bagaimana saran atau tanggapannya atau masukannya untuk perbaikan Al-Wasliyah di masa akan datang. Dimulai dari pemateri yang pertama. Oke, baik. Sebagai penutup sekaligus sebagai rekomendasi, barangkali tadi telah disinggung oleh Bapak Abdul Hafiz Harahap sebagai bendahara pengurus wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara, bahwa ada niat yang sangat luar biasa baik ini saya rasa untuk menghimpun karya-karya ulama Al-Wasliyah yang barangkali bisa saya katakan saat ini tidak terpelihara dengan baik. Maka satu niat ini barangkali insyaallah dicatat sebagai sebuah kebaikan dan ini bisa tercapai sehingga warga Wasliyah atau peneliti atau warga Indonesia secara umum ini bisa, barangkali tadi beliau katakan ini ada niat untuk mendigitalisasi karya-karya ulama Al-Wasliyah, bisa diakses secara digital, dan ini salah satu usaha atau upaya yang ke depan barangkali ini baik, dan saya berdoa mudah-mudahan pengurus wilayah ini bisa merealisasikan niat yang baik ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali dahulu ada tradisi mengirim pelajar ke luar negeri. Ini rekomendasi saja bahwa hari ini banyak anak-anak muda, apalagi saya lihat tadi luar biasa banyak anak muda pengurus-pengurus baru ini. Barangkali pengurus Wasliyah ini bisa membangun kerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri sana, sehingga mereka yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan S2, S3 dan sebagainya ini bisa dikirim ke luar negeri, baik itu universitas yang berada di Timur Tengah sana, Eropa maupun Amerika.
Sehingga Al-Wasliyah ini bukan hanya lahir ulama, tetapi juga cendekiawan dan intelektual Islam. Sehingga ke depan bukan hanya ulama dalam konteks keagamaan, tetapi juga melahirkan saintis-saintis Islam dari Al-Wasliyah ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di penutup ini. Dari saya, Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kepada Bapak Abdul Hafiz memberikan closing dalam diskusi ilmiah kita sore hari ini. Baik, terima kasih. Saya pikir singkat saja untuk closing statement di diskusi ini. Pertama, mohon doa kepada kita semua, terutama Al-Wasliyin, apa yang menjadi cita-cita dan rencana kita bisa segera terrealisasi dan dapat dimanfaatkan oleh khalayak, khususnya umat Islam yang ada di Nusantara ini. Yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya mendorong buat adik-adik khususnya di Ikatan Pelajar Wasliyah dan Himpunan Mahasiswa Wasliyah untuk lebih giat, lebih belajar untuk bisa menulis, karena satu hal yang paling penting untuk itu saya ingin katakan bahwa menulis dan publikasikanlah, sesungguhnya kita telah menorehkan sejarah untuk anak cucu kita kelak dengan tulisan itu. Demikian, Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada pemirsa dimanapun berada. Terima kasih juga kepada pemateri yang sudah memaparkan begitu banyak tadi tentang kajian kita sore yang berbahagia ini. Perlu kita ingat bahwa acara ini didukung oleh Ketua Pimpinan Al-Wasliyah Sumatera Utara, Abangda atau ayahanda kita, Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, MSP, dan juga terima kasih kepada Direktur AW Sumut Channel, Abangda Hendra, yang sudah bersama kru yang bertugas sudah meliput acara diskusi kita sore yang berbahagia ini. Dan acara ini disponsori oleh TJ Laundry. Jalan kita bisa lihat di bawah ini alamatnya, dan juga terima kasih kepada Koordinator para pengurus Badan Pusat Kajian Keagamaan Sumatera Utara, Abangda Heru Haryanto, dan juga para pengurus yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali pada diskusi pada Jumat tanggal 17 dengan tema yang berbeda. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.